Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang dampak terlalu sering menyuapi anak. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang apa sih dampak jika seorang ibu itu terlalu sering menyuapi anaknya. Bukan hanya seorang ibu ya, maksudnya orang tua yang terlalu sering menyuapi anaknya. Jadi, banyak orang tua yang mungkin merasa senang pada saat menyuapi anaknya, dan juga mungkin menganggap bahwa menyuap anak itu membangun kedekatan antara orang tua dan anaknya. Memang menyuapi anak itu ada juga manfaatnya, tapi lebih baik anak yang sudah siap atau sudah bisa untuk makan itu dibiarkan untuk makan sendiri. Jangan terlalu sering disuap. Boleh disuap, tapi jangan terlalu sering. Itu maksudnya. Jadi, di sini kita akan membahas apa saja sih dampaknya. Tapi saya mau sampaikan dulu bahwa di video sebelumnya, saya membahas tentang kapan sih anak bisa diajarkan untuk makan sendiri. Jadi, di video itu saya menjelaskan bahwa anak itu sudah bisa mulai makan sendiri itu di usianya yang 9 bulan. Jadi tapi itu usia secara umumnya. Secara normalnya, anak itu sudah bisa makan sendiri, tapi makan cemilan atau finger food seperti biskuit atau buah potong untuk digigit, dipegang seperti ini. Jadi kalau anak sudah bisa menggenggam, itu sudah bisa diberi makan kalau sudah kuat genggamannya. Nah, selanjutnya, anak itu sudah bisa diajarkan untuk makan menggunakan sendok dan garpu itu di usianya yang di atas 1 tahun atau 13-15 bulan. Nah, tapi ada juga orang tua yang bahkan anaknya sudah sampai SD, sekolah, itu masih sering disuapi. Nah, jadi di sini ada beberapa dampak yang bisa terjadi atau dialami oleh anak jika terlalu sering disuap. Yaitu yang pertama, menghambat perkembangan motorik anak. Baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Bahkan anak di usia sekolah pun itu bisa menghambat sistem motoriknya atau perkembangan motoriknya. Kenapa sistem motorik anak itu harus dilatih? Itu untuk melatih koordinasi otot-otot dalam tubuh anak. Otot-otot tubuh anak itu untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya, dampak yang kedua adalah refleks lapar dan kenyang itu tidak terlatih. Apa maksudnya? Jadi, anak di usia sekolah itu seharusnya dia sudah menentukan makanan apa yang ingin dia makan. Dia ingin makannya misalnya lauknya apa, kemudian jumlah ikannya berapa, sayurnya bagaimana, nasinya seberapa. Itu dia harusnya sudah bisa menentukan. Nah, tapi karena terlalu sering disuap, maka anak-anak itu susah untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Misalnya, anak karena terlalu sering disuap, maka dia tidak tahu laparnya itu harus seperti apa. Jadi, dia akan merasa lapar atau akan makan jika disuap saja. Begitu juga dengan kenyang. Nah, anak biasanya pada saat disuap itu akan makan-makan saja, apalagi sambil main game atau sambil main-main. Itu sambil disuap biasanya kan anak akan berhenti makan jika berhenti disuapi. Jadi itu juga bisa memicu terjadinya obesitas pada anak jika hal itu terjadi, karena anak tidak bisa mengontrol seperti apa laparnya, seperti apa kenyangnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kenapa bisa sampai obesitas, ya karena porsi makannya itu adalah dari orang tuanya. Kemudian gizinya itu, misalnya jumlah nasinya mungkin lebih banyak daripada proteinnya, itu juga bukan karena keinginan anak, tapi dari suapan orang tuanya seperti itu. Jadi anak hanya terima makan, kunyah, terima makan, kunyah. Seperti itu maksudnya, moms. Selanjutnya, dampak yang ketiga karena terlalu sering disuap adalah menghambat kemandirian anak. Nah, menurut Children Health, itu mengatakan bahwa kemandirian anak itu sudah bisa terlihat di usianya yang ke-4 tahun. Nah, kemandirian di sini di mana anak sudah bisa
belajar untuk menentukan pakaian apa yang ingin dia pakai, makanan apa yang ingin dia makan, menu seperti apa yang dia inginkan di piringnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak terlalu sering disuap dan jarang dilatih makan sendiri, itu anak tidak akan mandiri. Itu bisa menghambat kemandirian anak, karena anak misalnya masalah makan saja dia harus menunggu disiapkan orang tuanya, dia tidak bisa memilih apa yang dia suka, seperti itu moms. Nah, jadi itu tadi moms, dampak-dampak yang bisa terjadi pada anak karena terlalu sering disuap atau memang jarang diajarkan atau tidak dibiasakan untuk makan sendiri. Jadi, kalau misalnya moms punya anak yang sudah terlalu sering disuap, sebaiknya ubah kebiasaan itu, ajarkan anak untuk bisa mandiri, makan sendiri, pilih makanannya sendiri, sehingga itu juga bisa melatih sistem motorik halus dan kasarnya. Anak juga bisa belajar mandiri untuk menentukan apa yang dia inginkan, bisa mengontrol makannya, bisa memilih makanannya, bisa mengenali makanan, dan masih ada banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa didapatkan jika anak itu makan sendiri, bukan disuap oleh orang tuanya. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.